Salam, salam sadis, salam hari Rabu hari ini ya, hari yang ditunggu Fed hari ini kenaikan suku bunga ya. Jadi sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu market hari ini. Market cap di 1 triliun,018, volume di 72,9, BTC dominance 38,7, naik sedikit kemarin 38,6 ya. BTC di 20.500-an, Ethereum 153, BNB 325, XRP di 46 sen, lebih kurang ya hari ini, rada sideways gitu lah ya. Ada sebagian altcoin sedikit koreksi karena BTC dominannya cuma menguat sedikit lah. Dari kemarin 38,6 sekarang 38,7 ya, altcoin agak rada terkoreksi dikit. Ya masih pada wait and see lah, posisi kayak kentang begini BTC-nya ya, semua nunggu sih gimana ininya ya kan. Jadi pada tanya, oh gimana ini, katanya Fed mau pivot ya, mau ini, oh gimana, ada yang masih hold bear, nggak usah takut. Jadi memang video kemarin saya bilang nutupnya bagus untuk bulanan, tetapi penggerakan kan udah saya sampai, bukan semata-mata terus langsung terbang market ini. Enggak begitu, dia ada prosesnya, dia ambil dudukan dulu. Justru monthly itu kalau kemarin nutupnya jelek, itu bahaya sekali ngedrop gitu. Karena bulan kemarin itu nutupnya udah kayak saya bilang gantung gitu, bahaya, tiba-tiba bisa jatuh gitu. Nah, kemarin itu nutup terduduk bagus. Jadi untuk sementara, apakah betul-betul udah duduk kuat? Belum tentu juga, market dengan kondisi ekonomi sekarang ya kan. Paling enggak dia udah duduk di situ. Andai kata bulan ini pun misalnya November jadi minus, kemarin kan plus, walaupun plusnya tipis sekali, akhirnya nutup di 20.400 itu plus tipis. Bulan Oktober hijau sedikit monthly-nya kan. Tapi kalau secara ini misalnya November ini nanti dia pun kembali nutup, entah dia duduk kembali di 20.000 gitu, itu masih aman. Tapi kalau di bawah itu lagi, di bawah 19.500 itu bahaya lagi gitu. Kemarin itu udah 2-3 kali di bawah itu udah bahaya gitu. Nah, keduduk balik itu safe, juga ada satu sinyal ya, mungkin agak mau disorong rally. Apakah rally up ini sedikit ini ya, kemarin berapa hari ini kan ya Halloween rally, tapi apakah ini akan terus ke atas? Belum tentu gitu. Jadi masih big picture-nya itu ya, big picture-nya itu masih range yang bermain itu di 18.000 sampai yang tertinggi kemarin itu di 24 ribuan gitu. Ya kan, big picture-nya di situ. Tapi ini kemarin ini kan di 21 udah ke reject, 21 ke reject. Jadi kalian yang masih hold bear gitu di 19.800 kok udah muncul takut ini, jangan takut. Itu ini pun market bisa aja masih untuk balik ke 19.200, dia masih possible. Kalau jelek-jelek ke 18.500 masih mungkin gitu ya kan. Tapi ya begitu, kalian harus ingat, andai kata ada market misalnya kayak hari ini gitu, kejadian tiba-tiba entah dia hawkish atau apa, begitu drop, tapi mungkin drop juga cepet dia bisa aja V-shape recovery gitu. Nah, di situ yang harus kalian jaga gitu. Ya kan? Ya tergantung juga hari ini gimana ini, dan masih ada di Kamis Jumat ini juga event penting itu, karena udah di penghujung nih November, Desember dia masih ada satu lagi pertemuan gitu. Untuk tahun ini, akhir tahun di tanggal 13, 14 atau 12, 13 ya lupa itu. Ya kan? Nah, ini juga satu kayak Jumat nanti itu non-farm payroll sama
unemployment rate itu juga data penting untuk keputusan dia terakhir di Desember itu gitu. Ya. Jadi itu masih banyak hal. Jadi jangan kalian dengar berita Fed mau pivot ini itu, gini gambaran yang saya sampai kalau saya punya analisa pribadi. Kalau saya secara pribadi belum yakin dia akan pivot, ya, atau berhenti menaikkan ini suku bunga, karena masih kuat gitu dengan data-data. Apalagi yang dia pegang, kita udah jelas indikator yang dia pegang itu adalah employment rate, ya kan, terus PCE gitu, ya. Jadi kalau kita ambil data kembali kemarin itu CPI, ya kan, PCE, kemarin data PMI juga forecastnya 50, justru dia masih agak naik sedikit, menguat 50,2 gitu, ya. Terus untuk job kemarin justru unexpected. Itu job opening itu satu gambaran. Itu istilahnya lapangan kerja, tercipta lapangan kerja itu ya, job open itu naik gitu. Berarti banyak tercipta lapangan kerja, berarti yang artinya dia masih kuat gitu ya. Jadi saya yakin nggak akan pivot. Mungkin malam ini saya rasa dia 0,75 dia naikkan gitu. Memang secara berita-berita, sebagian berita ada yang nekan harap dia lakukan pivot gitu, atau kongres ada sebagian maunya suruh dia pivot, tapi saya rasa enggak. Ini kita lihat secara satu sisi dulu, secara ekonominya ya, apakah dia masih confident. Kalau kita lihat dengan didukung dia punya ketenagaan kerja yang masih kuat ya, data-datanya masih mendukung, PCE-nya juga masih mendukung, CPI-nya juga tinggi, belum tertekan juga ini. Jadi saya rasa dia masih. Jadi hari ini saya rasa walaupun dia naik 0,75, ada yang tanya apakah enggak, kita justru harus lihat setelah naik itu speak-nya itu yang ini. Dia hawkish masih straight atau enggak gitu. Ya. Nah, itu yang ini saya rasa lebih pengaruh ke market. Setelah rilis data, terus setengah jam kemudian dia kan ada speed dari Jerome Powell. Nah, di situ yang poinnya kita harus tahu gitu, ya. Apakah dia dovish, agak soft, atau dia masih straight, strong, hawkish, gua masih tetap sesuai ini. Nah, itu market akan merah andai kata dia hawkish. Saya rasa di situ. Dan ya kita lihat, kita juga kalau secara politik juga bisa aja dia masih hawkish. Saya lihat gitu, dia masih straight karena secara kita lihat politik ini kalau saat masa Trump ya, masa Trump itu langsung war currency head to head Amerika sama Cina gitu ya. Tapi di zaman Biden ini, saat Biden ini currency war-nya antara Amerika sama BRIC. BRIC yaitu kumpulan mereka itu Rusia, India, Cina ya, di mana juga Saudi mau masuk gitu ya. Setelah kunjungan South Africa kalau nggak salah itu juga mau join. Nah, di situ satu ini satu hal yang harus kita perhatikan, di belakang layar akan ada sesuatu terjadi gitu. Jadi dolar saya rasa masih akan dibuat kuat, sengaja dia ekonominya masih cukup kuat handle, justru negara-negara lain berkembang ya, yang akan hancur, akhirnya utang sama IMF juga. Jadi dengan cara begitu, saya rasa itu ya, ini analisa saya pribadi, justru dia tetap naikkan interest rate gitu, hawkish ya, walaupun untuk sementara dia bilang dia punya homeless meningkat, pengangguran. Andai kata Saudi gabung sama BRIC, itu dolar banyak terkuras juga. Dia udah sisa sekitar 60% something, itu putaran dolar di dunia udah banyak berkuras dengan BRIC. Andai kata ini, maka
satu sisi gimana pun untuk mengontrol dengan cara satu-satunya ya ini salah satu cara interest rate naik, negara-negara banyak lebih ambruk, ya kan? Yang akhirnya harus ngutang pakai apa? Dolar lagi. Dengan begitu mereka ikat lagi. Jadi semua masih terikat dolar gitu. Saya rasa itu satu yang saya perhatikan gitu. Jadi nggak gampang kalian nanti mau gabung sama BRIC, mau ini itu, yang dimana dia tetap harus jaga dolarnya gitu ya, harus diikat. Maka negara-negara kalau yang udah banyak hutang, yang negara banyak korupsi, itu akhirnya jadi pasien IMF, ya tetap diikat pakai dolar gitu ya. Nah itu satu secara politik saya lihat. Jadi saya sih yakin kayaknya Jerome masih hawkish saya rasa gitu. Yang bisa kita lihat nanti, agak nanti bisa market ini, saya rasa Desember. Saya sih berharap kalau saya hitung-hitung gitu, analisa saya, justru saya rasa nanti di Desember, tanggal 12-13 atau saat itu, mungkin di saat itu target dia untuk seperti bulan lalu yang apa dia ngomong itu naik satu target dia tercapai, mungkin saat itu di situ mungkin dia agak soft gitu. Ya, dan juga mungkin di situ saya rasa ada ya kita harap lah pertengahan mulai Desember kalau dikasih napas setelah Fed ini misalnya aja dia next month itu dia kalau Desember naik 0,50 atau 0,25 mungkin saat itu market udah akan napas lagi gitu dan mungkin ada sedikit Santa rally. Justru di Desember saya lihat yang market lebih akan mencondong ke atas daripada November. Walaupun November ini secara monthly candle-nya nutup bagus, udah satu signal bagus, justru saya rasa di Desember lebih kayaknya ya berharap lah ada terjadi Santa rally lagi gitu ya. Saya sih harapannya di situ gitu. Tapi kalau karena kita juga harus lihat Jumat nanti unemployment rate-nya gimana, itu satu patokan lagi untuk terakhir di penghujung tahun ini, keputusan dia di Desember itu nanti. Jadi banyak faktor juga yang harus kita lihat, kita ini. Jadi secara saya ini, hari ini saya yakin masih tetap 075. Saya yakin belum ada planning dia untuk pivot gitu. Ya. Jadi kita lihatlah. Market hari ini juga nggak usah nebak-nebak, juga nggak usah takut lah ya. Jadi market kondisi ekonomi begini ya, nggak bisa mereka mau pump setinggi apa seperti banyak gembor-gembor ke 30.000. Percayalah, para hedge fund juga nggak bodoh, nggak mau ngepump ke situ dulu sebelum si Fed lakukan pivot gitu. Karena kenapa? Kalau mereka pump sampai ke sana, market dihijau, Fed bilang, oh kalian masih kuat, ekonomi masih kuat gitu ya, masih ada duit putar kalian gitu, ya kan? Jadi mereka pintar, justru mereka mau buat market lebih hancur, lebih banyak pengangguran lagi, itu maunya gitu, ya. Sampai ya Fed biasanya gitu, sampai ada salah satu yang broke, hancur, itu baru biasanya dia pivot gitu. Sementara saya lihat dia masih akan straight gitu ya, sesuai targetnya untuk naikkan suku bunga, karena saya dengar walaupun kayak Swiss ada bank yang udah goyang, itu mereka kasih fasilitas swap line gitu. Jadi ditahan dulu, tenang kalian goyang, gua dari belakang sokong dulu, tapi ini tetap harus gua jalankan gitu ya. Jadi itu aja saya rasa. Di situ kebaca bahwasanya dia masih akan sesuai rencana target dia, ya kan? Cuma seperti saya bilang, kan 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu saya udah bilang, saya juga nggak yakin dia mau push sampai seperti target dia ke 2%, enggak. Justru taksiran saya di 5-6%, dia udah lakukan pivot gitu. Saya kalau udah berkali-kali, inflasi nggak bisa dia tekan sampai sesuai target dia 2%. Saya yakin nggak bisa. Justru dengan kondisi sekarang, ini sekarang masih 8% kalau CPI-nya, ya kan? Udah banyak yang udah ini, saya rasa
jangankan 5, mungkin 6, sekian persen tertekan inflasi, mungkin saat itu dia udah pivot saya rasa, ya, udah mulai QE lagi. Ya, apes-apes kalau bagus tertekan di 5 saya rasa udah. Tapi kalau lihat kondisi sekarang, ekonomi dengan negara, dengan banyak hal yang terjadi, justru saya rasa di range 6% inflasi juga kayaknya dia udah harus pivot. Itu yang gambaran analisa saya gitu ya. Jadi begitu aja pemaparan saya hari ini. Kita lihat gimana ininya keputusan dia. Kenaikan saya yakin 0,75 hari ini, dan saya yakin dia akan ngomong dia belum akan lakukan pivot. Banyak yang berharap, apalagi berita dibangun opini Fed akan pivot ini itu kan. Saya rasa belum. Kalau secara ekonomi dan kalau saya lihat hitung-hitungan politiknya, dia mau jaring-jaring orang diikat dengan dolar, saya rasa justru dia akan masih tetap sesuai planning dia gitu. Nggak pivot dulu. Ya. Jadi begitu aja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.